balik tembok yang kokoh dan menjulang, berdirilah kota yang dijuluki sebagai permata dunia. Namun, pada 1453, Kekaisaran Romawi Timur, sisa terakhir dari kejayaan Kekaisaran Romawi yang telah lama memudar dari ambang kehancuran di hadapan ibu kotanya yang legendaris. Konstantinopel berdiri pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II, seorang penguasa muda dengan ambisi besar. Tekadnya bulat menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota barunya. Namun, bagaimana mungkin kota yang selama berabad-abad diyakini tak tertembus dengan sistem pertahanan terkuat pada zamannya akhirnya bisa jatuh? Inilah kisah jatuhnya Konstantinopel, sebuah peristiwa yang menutup suatu era dan membuka babak baru dalam sejarah dunia. Kisah Konstantinopel tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang Kekaisaran Romawi. Romawi sendiri adalah kekaisaran yang bermula dari sebuah kerajaan kecil di Italia, lalu tumbuh menjadi republik yang disegani sebelum akhirnya menjadi kekaisaran raksasa yang wilayahnya membentang dari Inggris, Eropa Barat, Afrika Utara, hingga Timur Tengah. Wilayah yang begitu luas ternyata membawa tantangan besar untuk menjaga stabilitas. Pada tahun 285 Masehi, Kaisar Diocletianus membagi kekaisaran menjadi dua wilayah secara administratif, dengan Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Baru setelah wafatnya Kaisar Theodosius I pada 395 Masehi, dua wilayah itu benar-benar terpisah secara permanen. Romawi Timur diperintah oleh Arcadius, sementara Romawi Barat jatuh ke tangan saudaranya Honorius. Sejak saat itulah kedua wilayah ini berjalan sendiri-sendiri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Romawi Barat terus melemah akibat serangan suku barbar, krisis ekonomi, dan perebutan kekuasaan. Hingga akhirnya pada 476 Masehi, kota Roma jatuh ke tangan Odoacer, seorang pemimpin bangsa Germanik yang menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Berbeda dengan saudaranya, Romawi Timur justru bertahan lebih lama berkat letak Konstantinopel yang strategis, pertahanan militernya yang kuat, dan kecakapan para kaisarnya. Kekaisaran ini mampu berdiri tegak selama lebih dari 1000 tahun setelah runtuhnya Romawi Barat. Awalnya, kota ini bernama Byzantium, sebuah koloni Yunani sebelum dirubah menjadi Nova Roma atau Roma baru oleh Kaisar Konstantin. Namun, dunia lebih mengenalnya sebagai Konstantinopolis, yang berarti kota Konstantin. Sejak saat itu, kota ini menjelma menjadi permata peradaban Eropa, kota metropolis yang ramai dengan perdagangan lintas benua, dengan benteng yang nyaris tak tertembus. Memasuki abad ke-7, sebuah kekuatan baru muncul dari Jazirah Arab, Khalifahan Islam. Pada waktu singkat, pasukan Muslim menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah. Titik baliknya terjadi pada Perang Yarmouk tahun 636 Masehi, ketika pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil mengalahkan pasukan Romawi Timur secara telak. Sejak saat itu, Romawi Timur kehilangan kendali atas Syam dan Mesir, wilayah yang selama berabad-abad menjadi sumber kekayaan dan kekuatan strategis kekaisaran. Kekalahan ini bukan sekedar kehilangan teritorial, tetapi awal dari pudarnya dominasi Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Ekspansi Islam terus berlanjut dengan cepat. Bahkan pada masa dinasti Umayyah, pasukan Muslim sempat membawa ancaman langsung ke Konstantinopel. Namun tembok raksasa Theodosius, senjata rahasia api Yunani, berhasil menggagalkan pengepungan itu sekaligus menyelamatkan kota dari kejatuhan. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa kerajaan Romawi Timur semakin redup meski mereka masih bertahan sebagai kekuatan besar selama berabad-abad. Pada abad ke-11, ancaman baru muncul dari timur. Bangsa Turki Saljuk yang baru memeluk Islam tampil sebagai kekuatan militer tangguh, menjadi lawan paling berbahaya bagi Romawi Timur. Tahun 1071, dalam pertemuan Manzikert, Romawi Timur mengalami kekalahan telak dengan mereka. Sebagai akibatnya, hampir seluruh Anatolia hilang sehingga membuat Konstantinopel semakin terisolasi. Meski wilayah di sekitar Konstantinopel dan sebagian Balkan masih bertahan, kekuatan Romawi Timur terus melemah. Upaya mencari bantuan lewat perang salib pun justru berbalik menjadi petaka. Tahun 1204 Masehi, alih-alih membantu, pasukan salib malah mencerah Konstantinopel sendiri hingga memperlemah sisa-sisa kekaisaran. Menjelang
akhir abad ke-13, dari Anatolia bangkit sebuah kekuatan baru yang jauh lebih terorganisir. Kesultanan Ottoman dengan pasukan disiplin dan strategi perang brilian. Mereka menaklukkan satu persatu wilayah Romawi Timur, hingga akhirnya pada awal abad ke-15, Konstantinopel berdiri sendirian, sebuah wilayah kecil Romawi Timur yang terkepung oleh rautan kekuasaan Ottoman. Dari kota yang pada masa jayanya dihuni ratusan ribu orang, kini hanya tersisa puluhan ribu. Dengan kekuatan Ottoman yang semakin terkonsolidasi, pengepungan Konstantinopel pun menjadi tak terelakkan. Pada tahun 1444, Sultan Murad II turun tahta dan menyerahkan mahkota kepada Mehmed II, putranya yang baru berusia 12 tahun, namun usia yang terlalu muda membuatnya kesulitan mengendalikan roda pemerintahan. Ketiga Perang Salib Varna pecah. Ancaman besar dari koalisi Hungaria dan sekutu bahkan membuat Mehmed terpaksa memanggil kembali ayahnya untuk naik tahta, sementara ia mundur ke belakang layar. 6 tahun kemudian, pada 1451, Sultan Murad wafat. Kali ini Mehmed kembali naik tahta di usia 19 tahun dengan keadaan lebih matang. Ia segera mengkonsolidasi kekuasaan, menegakkan wibawa atas para jenderal dan menjadikan lawan politik yang meremehkannya. Meski muda, ambisinya jelas menaklukkan ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel. Ketika itu, Kaisar Konstantinus IX mencoba meredakan ketegangan dengan mengirim hadiah dan utusan. Tetapi Mehmed menolaknya mentah-mentah. Baginya tidak ada jalan damai. Konstantinopel adalah mahkota yang harus direbut dan ia bersumpah akan melakukan apapun untuk mewujudkan ambisi itu. Sultan Mehmed mulai mempersiapkan pengepungan dengan sangat serius. Pada April 1452, ia memerintahkan pembangunan sebuah benteng besar bernama Rumeli Hisari yang berdiri kokoh di tepi utara Selat Bosporus. Benteng ini dirancang untuk menutup jalur laut dan Laut Hitam, memastikan tidak ada satupun kapal bantuan yang bisa masuk Konstantinopel. Persiapan militer pun ditingkatkan secara besar-besaran. Saat itu, seorang insinyur asal Hungaria bernama Orban yang sebelumnya ditolak Romawi karena kekurangan dana, datang menawarkan diri kepada Sultan Mehmed. Ia mengklaim mampu membuat senjata yang dapat merobohkan tembok Konstantinopel. Mehmed menerima tawaran itu dan Orban segera membangun sebuah meriam raksasa yang membutuhkan waktu 3 bulan untuk diselesaikan. Dengan panjang mencapai 8 meter lebih, meriam ini mampu menembakkan proyektil batu seberat 300 kg hingga lebih dari 1 km jauhnya. Selain itu, pabrik pengacuran juga memproduksi puluhan meriam lain dengan berbagai ukuran sehingga artileri Ottoman menjadi kekuatan tempur yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada akhirnya, sekitar puluhan meriam disiapkan untuk menghantam jantung pertahanan Romawi Timur. Di sisi lain, Kaisar Konstantinus XI sadar perang tak bisa dihindari. Ia memerintahkan rakyatnya masuk dalam kota, menimbun persediaan serta mengirim permohonan bantuan ke seluruh Eropa. Namun, perpecahan mendalam antara gereja timur dan gereja barat menjadi penghalang besar. Konstantinus bahkan menawarkan untuk menyatukan kembali kedua gereja di bawah Paus Nikolas V. Namun sayangnya ia terlalu melebih-lebihkan pengaruh Paus terhadap para penguasa barat. Pada akhirnya hanya segelintir bantuan yang datang. Beberapa kapal Genoa dan Venesia serta sekitar 700 tentara bayaran yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani. Sementara sebagian besar raja Kristen memilih untuk mengabaikan permohonan itu. Pada April 1453, pasukan Ottoman mulai melakukan pengepungan. Mereka mendirikan perkemahan di depan tembok Theodosius, satu-satunya sisi kota yang tak terlindungi oleh laut. Kekuatan antara kedua belah pihak tampaknya timpang, hanya sekitar 7.000 prajurit yang membela Konstantinopel berhadapan dengan lebih dari 50.000 hingga 80.000 pasukan Ottoman. Meskipun demikian, tembok kota yang kokoh memberikan alasan yang kuat untuk percaya bahwa mereka bisa bertahan hingga bantuan dari barat tiba, atau pasukan Ottoman akhirnya kehabisan tenaga dan mundur. Pertahanan kota dipimpin oleh Giovanni Giustiniani yang membawa tentara bayaran bersamanya. Pada 6 April 1453, meriam-meriam raksasa Ottoman mulai melancarkan serangan dahsyat.
Namun karena meriam ini membutuhkan waktu berjam-jam untuk diisi ulang dan jumlahnya terbatas, para pembela kota masih sempat memperbaiki kerusakan tembok di malam hari. Di sisi laut, situasi tak kalah menegangkan. Armada Ottoman yang berjumlah sekitar 120 kapal gagal menembus tanduk emas dikarenakan terdapat rantai baja raksasa yang melintang di muaranya. Sebaliknya pada 20 April 3 kapal Genoa dan 1 kapal Romawi Timur berhasil menerobos blokade Ottoman dan masuk ke pelabuhan, memberi harapan baru bagi para pembela kota. Namun Sultan Mehmed tidak kehabisan akal. Pada 28 April, ia melancarkan manuver berani di atas batang-batang kayu yang dilumuri minyak dan lemak. Kapal-kapal Ottoman diseret melewati Bukit Galata lalu diturunkan ke perairan Tanduk Emas. Langkah mengejutkan ini membuat Konstantinopel terkepung total, memaksa para pembela kota memindahkan sebagian besar pasukan mereka ke tembok laut. Setelah serangkaian kegagalan, Mehmed menyadari bahwa waktu semakin sempit. Kabar tentang kemungkinan datangnya bala bantuan dari barat membuatnya harus bertindak cepat. Maka pada fajar 29 Mei 1453, ia memerintahkan serangan terakhir. Setelah meriam raksasa menghancurkan tembok, pasukan Ottoman melancarkan serangan besar-besaran. Para pembela kota berhasil memukul mundur gelombang serangan pertama. Tapi saat itu, Jenderal Giustiniani terluka parah. Evakuasinya dari pertempuran menyebabkan kepanikan besar di antara pasukannya, dan mereka mulai mundur dari posisinya di sepanjang tembok. Keruntuhan moral ini menjadi pukulan telak bagi pertahanan kota. Melihat peluang itu, Sultan Mehmed mengirim pasukan elit Janissary yang berhasil menerobos tembok di dekat gerbang Saint Romanus. Melihat kejatuhan kota yang tak terhindarkan, Kaisar Konstantinus XI mencoba serangan putus asa hingga ia pun terbunuh. Dengan demikian, Kaisar Romawi terakhir gugur bersama kekaisarannya. Jatuhnya Konstantinopel memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kekaisaran Romawi Timur, penerus Kekaisaran Romawi yang berumur lebih dari 1000 tahun, lenyap selamanya. Peristiwa juga ini memicu perubahan geopolitik yang masif. Jalur perdagangan Eropa darat ke Asia terganggu, menjadi salah satu faktor yang mendorong para penjelajah Eropa untuk mencari rute laut baru yang kemudian memulai era penjelajahan. Di sisi lain, kemenangan ini meneguhkan Kesultanan Ottoman sebagai salah satu negara adidaya terbesar pada masanya. Banyak sejarawan yang menganggap peristiwa ini sebagai penanda berakhirnya abad pertengahan dan dimulainya periode masa modern. Konstantinopel bukan hanya sebuah kota, ia adalah simbol jembatan antara dunia timur dan barat. Kejatuhannya bukan sekedar akhir dari sebuah kekaisaran, tetapi juga awal dari dunia baru. Pengupahan yang epik, ambisi seorang sultan muda, dan keberanian para pembela kota menjadi kisah abadi tentang takdir, teknologi, dan konsekuensi yang membentuk dunia modern.